Oke, halo anak-anak semua. Sekarang kita akan melanjutkan kembali materi yang kemarin ya, bahwasanya kita akan masuk dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Langsung saja ya. Dalam materi sejarah Indonesia kelas 11 ini kita masuknya penjajahan Portugis di Nusantara. Bangsa Portugis masuk ke Nusantara ini di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque yang berhasil menaklukkan Goa ya, India 1510. Lalu menyebarkan sayap ke Malaka ya. Ini Malaka yang ada di daerah Malaysia di sana ya, Sumatera Malaysia kayak gitu ya, dekat sana. Nah, bukan Malaka yang ada di NTT ya, karena Indonesia punya nama Malaka itu juga lumayan banyak gitu ya. Di Malaka itu 1511 gitu ya. Setelah itu setelah di Malaka seperti yang telah Ibu jelaskan kemarin, Portugis menjalin kerjasama ya dengan kerajaan Sunda ya, Pajajaran. Dan selanjutnya nanti masuklah dia ke Kepulauan Rempah-Rempah Maluku kayak gitu ya. Kita lihat di sini, saat itu ya Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Sudah tahu pasarnya ya. Baik, kita lihat di sini bangsa Portugis kemudian menjalin kerjasama dagang, terutama komoditasnya lada ya, dengan kerajaan Sunda seperti yang dijelaskan tadi, kerajaan Pajajaran ya, kerajaan Hindu yang ada di Nusantara. Ini dengan ditandai dengan Padau atau prasasti kerjasama perdagangan lada gitu ya, tahun 1522. Ini contohnya, ini Padau Sunda Kelapa ya. Ini sebuah prasasti kerjasama antara Portugal dan kerajaan Sunda. Nah, ini masih ada di Jakarta ya, Jakarta Barat kayak gitu. Kalian searching lah kalau mau lihat Padau, kalian bisa jalan-jalan ke Jakarta di sana kalau sudah tidak COVID ya. Oke, baik, selanjutnya kita lihat di sini bahwa setelah tadi menjalin kerjasama dengan kerajaan Sunda, Pajajaran kayak gitu ya, yang nantinya akan juga terlihat antara Pajajaran dan juga kerajaan ketika itu Demak kayak gitu ya. Ini saling bersitekan tentunya. Demak kan kerajaan Islam ya ketika itu ya, kerajaan Islam, dan kerajaan Pajajaran itu masih Hindu kayak gitu. Nah, di sini Demak ini jangan sampailah nanti kalau misalnya Sunda Kelapa kayak gitu ya, salah satu tempat dagangan yang ramai juga kayak gitu ya, dikuasai oleh Portugis. Nah, diseranglah itu Pajajaran kayak gitu ya, Demak menyerang Pajajaran. Ceritanya berlanjut hingga nanti Portugis ini akan melanjutkan perjalanannya pencarian hingga ke Maluku. Nanti dia mengutus ya utusannya ke Maluku, Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Nah, baik, kita lihat di sini ternyata nantinya bangsa Portugis ini juga pernah ya diusir dari Ternate ya, ini oleh Sultan Babulah tahun 1575. Nah, Sultan Babulah ini menjadi namanya dikenang jadi sebuah bandara yang ada di kota Ternate. Nah, kedatangan Portugis di Maluku ini sangat disambut ya oleh kerajaan Ternate, karena ketika itu Ternate sedang bersitekan dengan Tidore kayak gitu ya, sehingga Portugis ini nampaknya membutuhkan mitra asing kayak gitu ya, supaya lebih bisa mengungguli Tidore kayak gitu. Nah, kita lihat ceritanya selanjutnya. Nah, berdasarkan kesepakatan Lisabon, nah ini kalau sudah ini berarti antara ini ya Portugis dengan Spanyol, tapi ketika dengan Belanda nantinya ya. Ini berdasarkan kesepakatan Lisabon tahun 1859 antara kerajaan Belanda dan kerajaan Portugal
ya, bangsa Portugis akhirnya itu harus menyingkir dari India Timur, kecuali bagian timur Pulau Timor ya. Kecuali bagian timur di Pulau Timor kayak gitu ya. Sekarang jadi wilayahnya Timor Leste. Nah, apa yang terjadi antara Portugis dan Spanyol di Kepulauan Maluku gitu ya? Kita lihat di sini masuknya Spanyol ya. Nih, bangsa Spanyol masuk ke Nusantara melalui rombongan yang dipimpin oleh Sebastian de Elcano ya. Ini yang arahnya itu rutenya nanti lewatnya Filipina ya. Dibuka oleh Ferdinand Magellan gitu ya. Dia masuk dari Filipina lalu masuklah ke Maluku kayak gitu. Nah, rombongan ini tiba di Maluku 1521. Baik, nah sambutan baik Tidore dimanfaatkan Spanyol untuk mengembangkan kekuasaannya lebih besar. Spanyol mendirikan bendungan dan mulai melakukan monopoli perdagangan. Nah, Tidore ini melihat ya, kalau si Ternate ini sudah istilahnya mitra dengan Portugis, bagaimana kalau kita juga bermitra dengan Spanyol kayak gitu. Nah, akhirnya bersih tegang lah ya antara mereka di Maluku ya. Persaingan antara Spanyol yang membantu Tidore dan Portugis yang membantu Ternate akhirnya berakhir setelah dikeluarkan perjanjian Saragossa tahun 1529. Berdasarkan perjanjian itu, Portugis menguasai Maluku dan Spanyol menguasai Filipina. Nah, karena sebelumnya itu ada salah satu perjanjian namanya perjanjian Tordesillas. Nah, jadi ceritanya antara Spanyol dan Portugis ini ya, ada sebuah perjanjian Tordesillas. Kalau kita lihat di sini ya, perjanjian Tordesillas ini perjanjian ditandatangani ya di Tordesillas, sekarang ini daerah Spanyol kayak gitu. Kalau Saragossa tadi itu juga Spanyol ya. Nah, ini membagi dunia di luar Eropa itu menjadi dua monopoli eksklusif ya. Kalau kita lihat di sini di petanya ya, dua monopoli eksklusif antara Spanyol dan juga Portugal. Nah, ditanya nih, kalau di wilayah sebelah timur ini dimiliki oleh Portugis ya, sedangkan di bagian barat ya, bagian barat ini dimiliki oleh Spanyol. Nah, ketika sampai di sini ya, si mana tadi Spanyol itu juga masuk ke Kepulauan Maluku, terjadilah persitegangan, bersih tegang gitu ya, dengan antara Portugis dan juga Spanyol. Nah, akhirnya untuk mengakhiri gitu ya, dan juga untuk menyelesaikan permasalahan, diadakan perjanjian Saragossa yang mempertegas perjanjian Tordesillas tahun 1494. Kayaknya seperti itu. Nah, oke, baik, kita akan lanjutkan ke materi ibu selanjutnya. Portugis sudah ya, terus Spanyol sudah. Kita Belanda ya, dengan VOC-nya ya, dengan Venaga Oostindische Company. Nah, oke, kita akan lanjutkan materi ibu selanjutnya. Pertemuan selanjutnya tentunya. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan, dan salam sejarah.